Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Pak Ridwan, yakni di dalam channel MR Channel ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab husnudzon. Ya, bab husnudzon. Ya, ini bab berapa anak-anak bab husnudzon itu? Bab husnudzon bab ke-8. Namun sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita masuk dalam pendalaman materi, yakni tentang bab husnudzon ya. Husnudzon. Apa sih yang dimaksud dengan husnudzon atau berbaik sangka? Yang dimaksud dengan berbaik sangka atau husnudzon itu adalah menduga yang baik terhadap sesuatu, atau bisa kita katakan dengan positive thinking ya, positive thinking. Nah, nanti poinnya ada 3. Yang pertama ada berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua ada husnudzon kepada diri sendiri. Yang ketiga ada husnudzon kepada orang lain. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, berbaik sangka kepada Allah itu berarti berbaik sangka terhadap apa yang telah diterima, apa yang telah diterima oleh manusia itu sendiri ya. Baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Misalkan contohnya rezeki. Kita diberikan rezeki oleh Allah banyak, maka kita juga harus apa? Bersyukur. Karena itu yang memberikan Allah. Kemudian kita diberikan rezeki yang sedikit, kita juga harus bersyukur. Karena sudah diterangkan di dalam Al-Quran ya, Quran surat Ibrahim yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ketika seorang hamba itu mengingkari nikmatnya, maka nikmatnya tidak akan ditambah. Tetapi ketika seorang hamba itu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah, maka nikmatnya akan selalu ditambah ya, seperti itu. Terus kemudian ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, setidaknya kita mengucapkan Alhamdulillah, apapun itu. Kita bisa bersin ya, atau gebres itu ya. Kita bisa angop. Nah, kemudian kita bisa bersendawa atau gelegean itu ya. Nah, itu kita mengucapkan Alhamdulillah, karena itu adalah nikmat dari Allah. Kita bisa berkedip ya. Kita bisa menggerak-gerakkan tangan loh. Ini semua dari nikmatnya Allah. Coba saja kalau tangan ini tidak bisa bergerak, pasti kalian akan ngeluh. Ya kan, ngeluh. Kalau mata tidak bisa melihat, kalian juga akan mengeluh. Benar enggak? Ya. Makanya setiap apa yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita ini selalu harus kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, husnudzon terhadap diri sendiri adalah sikap dan perilaku orang beriman dan bertakwa kepada Allah, seperti contohnya menerima apa adanya dengan tetap berusaha baik kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya, misalnya kemampuan fisik atau cacat. Nah, ini contohnya ini. Contohnya husnudzon terhadap diri sendiri itu ketika misal saja diberikan fisik yang tidak sempurna,
ya, diberikan tuli ataupun buta ataupun tangannya ini tidak ada jarinya, nah, itu jangan terburu-buru suudzon kepada Allah. Allah menciptakan seperti itu, Allah memberikan seperti itu pasti ada hikmahnya. Buktinya banyak sekali. Ya, ada orang yang cacat tapi mempunyai kemampuan yang hebat. Banyak atlet-atlet yang cacat tapi mereka malah menjadi juara. Banyak itu. Ya, bisa kalian cari di Google atau di YouTube, banyak sekali. Ya, jadi kita harus kembali ke poin yang pertama tadi, harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, husnudzon terhadap sesama manusia. Jadi sikap dan perilaku orang beriman dan bertakwa yang senantiasa berprasangka baik terhadap sesama manusia. Ia memahami bahwa buruk sangka terhadap orang lain itu dosa. Contohnya, si A itu memahami sahabatnya si B yang tidak rekreasi sekolah ke kebun binatang Surabaya karena ternyata ayahnya si B sedang sakit. Itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi misal ada si A ini dan si B ini akan melaksanakan rekreasi. Kemudian si B ini tidak jadi ikut rekreasi karena ayahnya sakit. Kemudian si A ini mempunyai prasangka buruk. Loh, kok gak sido melu nyampo? Ya, wis janji gak sido melu. Nah, itu sudah mempunyai prasangka, kok gege alasan tok lah seperti itu. Nah, itu namanya prasangka buruk. Padahal dia tidak tahu bahwa ayahnya si B itu sedang sakit, makanya tidak jadi ikut rekreasi. Nah, itu jangan sampai mempunyai prasangka yang buruk kepada teman kita sendiri. Terus kemudian contoh lain, menjauhi prasangka buruk kepada orang lain apabila mendapatkan isu atau gosip. Nah, ini yang marak sekarang. Isu-isu yang yang beredar di dunia maya. Nah, itu jangan terburu kita ambil atau kita serap. Ya, perlu kita gali dulu informasi itu. Kita cari kebenarannya. Ya, apakah gosip ini benar? Apakah gosip dari ini benar? Kita tanya-tanya dulu. Jangan terburu kita menjustis bahwa si A ini seperti ini. Jangan. Ya, kita harus cari tahu terlebih dahulu. Tanya kepada orang lain. Benar enggak? Tanya tidak hanya cukup satu orang. Ya, tanya sampai ke 3 orang, sampai ke banyak orang, itu penting. Karena untuk mengetahui kebenarannya. Ya, menerima informasi pun dari HP, ya, biasanya kan banyak dari WhatsApp itu, dari share-sharean grup banyak sekali informasi-informasi yang di situ hoax atau tidak benar, berita-berita tidak benar. Nah, itu jangan langsung dimakan mentah-mentah. Kita harus masak dulu, kita harus godok dulu. Apakah ini benar? Kita harus saring dulu. Ketika di sini tidak benar, maka jangan kita share atau kita bagikan kepada yang lain, karena itu menjerumuskan. Ya, kita cari dulu, kita cari tahu ini benar enggak, berita ini benar apa tidak. Nah, ketika ini sudah benar, maka boleh kita untuk share kepada orang lain. Ya, jadi itu tadi ya penjelasan dari husnudzon. Mungkin apabila ada salah kata ataupun kata-katanya agak ruwet, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dalam video ini
bermanfaat bagi kalian semua. Intinya kita belajar bareng ya, belajar bareng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komentar ya, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam